Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP 8 dari DKI Jakarta. Saat ini kami sedang melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching dan supervisi. Saya adalah Nur Fitria Septiana dari SDN Sukapura 05 Pagi Jakarta. Di sebelah kanan saya adalah Ahmad Aunillah, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 289 Jakarta Utara. Di sebelah kiri saya adalah Sri Supriyati dari TK Negeri Semper, Jakarta Utara. Selamat menyaksikan proses demonstrasi kontekstual kami. Selamat siang Ibu Pipit. Selamat siang Bu Sri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Sri gimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Saya dengar-dengar Ibu hari ini mau mengadakan coaching ya dengan Bapak Aunila. Betul. Oh iya. Boleh saya ikutan untuk mengamati terlaksananya coaching tersebut? Boleh Bu, silakan. Oh ya. Di sini saya akan mengamati yaitu tentang alur tirta dan ketercapaian kompetisi coaching. Oke. Ya. Sekarang Ibu Pipit ini apa yang ingin dikembangkan? Yang mana yang akan dikembangkan? Kalau kompetensi coaching kan ada 3 ya Bu ya? Ya. Present, mendengarkan dengan aktif dan dengan rasa. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot ya. Yang ingin saya kembangkan dari proses coaching nanti yaitu mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya. Terus apa harapan dari observasi yang akan Ibu lakukan bersama Pak Aunila? Mungkin karena tadi saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot, saya harapkan sih nantinya si coach Pak Aunila ini dapat menemukan solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Oh seperti itu. Lalu indikator ketercapaian apa dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya sudah menyusun beberapa pertanyaan Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan saya ajukan ke Pak Aunila. Dan saya lebih pengen menggali ide-ide dari Pak Aunila nih. Oh gitu. Ide-ide kreatif Pak Aunila yang akan saya gali nantinya. Oh iya. Kalau gitu silakan Ibu dengan Pak Aunila. Dan saya boleh ikutan ya. Boleh, Bu, untuk silakan. mengamati tersebut. Silakan, Ibu Pipit. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Pipit. Waalaikumsalam Pak Aunila, apa kabar? Alhamdulillah Baik. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Pipit. Enggak apa-apa Pak Aunila. Gimana nih? Apa yang mau kita diskusikan hari ini? Apa yang bisa saya bantu dan apa sih kira-kira dari diskusi kita hari ini yang pengen Pak Aunila temukan? Iya begini Bu Pipit, saya mau menyampaikan ada sedikit masalah dalam kegiatan pembelajaran yang mudah-mudahan Bu Pipit bisa memberi solusi. Amin. Jadi di satu kelas yang saya ajarkan, di situ ada 2 murid istimewa atau ABK yang digabung dengan murid-murid yang reguler lainnya. Nah dari awal kegiatan pembelajaran saya lihat anak-anak yang ABK, siswa ABK belum bisa beradaptasi dengan siswa yang reguler. Begitupun sebaliknya, siswa yang reguler belum mampu menerima keberadaan siswa ABK. Sehingga hal itu mengganggu kelancaran kegiatan pembelajaran Bu Pipit. Oke. Pak Aunila, ini siswa kelas berapa ya? Siswa kelas 7 Bu Pipit. Oh, siswa kelas 7. Nah, situasi yang diinginkan Bapak itu sebenarnya seperti apa sih? Iya, saya pengen ya walaupun di situ bergabung ABK dan siswa reguler, karena semua kan anak-anak kita yang punya hak untuk belajar. Saya pengen bisa ya kegiatan pembelajaran bisa kondusif, bisa berjalan dengan lancar, walaupun anak-anak dengan multi keadaan, dengan diferensi dalam berbagai hal. Ya, yang penting dalam sosialisasi saya berharap anak-anak ini bisa bekerja sama Bu Pipit. Gitu. Itu yang saya pengen kan dari kelas 7 itu. Oke, jadi Bapak pengen anak yang ABK dan anak reguler ini bisa saling bersosialisasi ya Pak ya? Benar Bu Pipit. Nah, Aunila, rencana yang Bapak sudah melakukan apa sih? Apa yang sudah Bapak lakukan tuh?
Ya, selama ini yang saya lakukan ya ketika jam-jam pelajaran saya berusaha mendekatkan mereka ya seperti anak-anak yang reguler dalam satu tugas, ayo bareng dengan anak-anak yang ABK walaupun intensitas tugasnya berbeda, tapi dalam kelompok yang satu tujuannya biar terjalin sosialisasi yang harmonis antara mereka di kelas itu. Begitu Bibit, yang sudah saya jalanin. Selain itu, Pak Unila udah ngelakuin apa aja? Saya di kelas itu ya memberi pengertian pada anak-anak yang reguler, bagaimanapun mereka itu teman kita, bagian dari kelas kita yang punya ya hak yang sama di kelas ini, sehingga kita memperlakukan mereka itu ya sama dengan teman-teman yang lain. Itu yang saya lakukan, mendekatkan hubungan mereka itu, Bu Bibit. Bagus sekali yang sudah Bapak Unila lakukannya. Nah, menurut Pak Unila, gimana sih cara memastikan agar tadi rencana Pak Unila itu yang sudah mendekatkan dengan ABK dengan reguler dalam satu kelompok gitu ya Pak ya. Terus mereka sudah saling Bapak memberikan arahan dan penguatan kepada anak ABK. Selain itu apalagi bisa Bapak lakukan ya kira-kira? Saya teringat sebenarnya di komitmen kelas itu ada saling menghargai. Oh, nah, iya. Ini barangkali saya harus kemukakan kembali di kelas itu. Bagaimanapun sama teman harus saling menghargai, tidak saling membuli, apalagi sampai ya menghina, membuli. Nah, itu komitmen itu yang akan saya hidupkan kembali di kelas itu, komitmen saling menghargai begitu. Jadi Bapak ingin membuat keyakinan kelas ya Pak yang saling menghargai ya Pak ya? Iya, menguatkan keyakinan kelas begitu. Menguatkan keyakinan kelas. Nah, menurut Bapak nih, tadi Bapak sudah memberikan tugas yang bersama secara kelompok, Bapak sudah memberikan komitmen, keyakinan. Ada lagi nggak yang Bapak pengen lakukan? Paling kalau Bapak mau melibatkan siapa nih untuk rencana Bapak nih? Ya, memang mau nggak mau harus ya semua guru, bukan hanya saya, terlibat dalam hal ini, biar walaupun materi pelajarannya apapun, tapi nilai-nilai tadi itu bagaimana saling menghargai, bagaimana yang reguler bisa menerima yang ABK ataupun ABK tidak merasa minder, itu harus terus dihidupkan di kelas itu. Ya, saya harus kolaborasi dengan teman sama pengajar di kelas itu agar dalam kegiatan belajar nantinya tidak ada yang kesenjangan antara ABK dan reguler dalam hal sosialisasi itu Bu Bibit. Berarti Bapak pengen berkolaborasi dengan teman-teman sejawat Bapak yang ada di kelas ya Pak ya? Iya. Kapan kira-kira Bapak akan mengajak teman-teman Bapak nih? Ya secepatnya untuk itu, agar ini segera ya berjalan dengan baik. Nah, bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa rencana Bapak tadi mau mengajak teman-teman sejawat untuk membangun keyakinan di dalam kelas ya? Saling menghargai itu, anak bisa saling bersosialisasi. Gimana Pak cara memastikannya? Ya, saya akan kalau tidak mengumpulkan, saya akan temui sharing dengan teman-teman yang rekan sejawat yang mengajar kelas itu, ya untuk memberi bahwa kondisi di kelas ini seperti ini, ada yang siswa istimewa atau ABK dan berkumpul dengan siswa yang reguler. Maka kita mau nggak mau sama pengajar di kelas itu berusaha gimana menekannya itu. Samping itu juga kepada kepala sekolah, saya akan terus berupaya ya menyampaikan ini biar ya dari atas dukungan lebih menguat. Betul. Jadi Bapak ingin mengajak rekan sejawat, Bapak juga ingin mengajak kepala sekolah ya Pak. Kira-kira ada lagi nggak sih Pak yang pengen Bapak ajak nih biar sama-sama bisa tercipta kolaborasi yang baik? Ya, dengan wali murid pun kita karena di kelas itu ada grup wali murid, ya, kita akan sampaikan itu bahwa kondisi kelas seperti ini biar terjalin semuanya dengan lancar, ya menyampaikan agar mungkin anak-anaknya yang pada saat di kasur kategori reguler bisa diberi pengertian oleh orang tuanya. Begitupun yang anaknya yang ABK, wali muridnya, orang tuanya bisa menyampaikan apa yang harus dilakukan di kelas. Biasanya Pak kalau di SMP itu ada nggak sih Pak mata pelajaran bimbingan konseling gitu? Ada Bu. Ada ya? Ya itu ya saya akan libatkan juga
akan Bapak libatkan ya. Selama ini sejauh ini peranan bimbingan konseling bagaimana? Sebenarnya berjalan, cuman berjalannya masih secara umum. Secara umum menangani masalah-masalah yang ada di sekolah yang ada di sini. Nah, mungkin dengan adanya ini, dengan program ya rencana saya akan libatkan dia untuk menangani secara khusus itu. Oke, baik Pak. Jadi mungkin Bapak akan melibatkan guru mapel yang lain ya Pak ya di dalam kelas, tambah lagi guru BK ya Pak, orang tua murid dan kepala sekolah ya Pak ya. Bagus sekali Pak Onila. Nah Pak Noel ya, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari sesi ini? Bapak kira-kira sudah menemukan solusi-solusi belum? Ya, ada ya banyak solusi ternyata saya dapatkan dari coaching ini, dan tadinya saya baru berpikir sendiri. Ya, rencana saya sekarang terbantu sekali dengan coach Bu Pipit dalam coaching ini, sehingga makin kita ya menemukan banyak solusi. Ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Pak Onila. Semangat ya. Iya. Semoga rencana Pak Onila ini lancar ya, sampai terciptanya keyakinan kelas ini saling menghargai, tidak lagi ada kesenjangan. Tidak lagi ada kesenjangan antara anak ABK dengan anak reguler ya Pak ya. Ya. Oke, sehat selalu Pak Onila. Iya, amin, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wah, tadi kayaknya saya lihat seru banget nih ya. Iya. Bu Pipit dengan Pak Audila. Alhamdulillah. Kalau saya boleh tanya, bagaimana saya menanyakan apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching? Tadi alhamdulillah, tadi kan saya ingin mengembangkan tentang mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Sri. Iya. Dari pertanyaan-pertanyaan situ, alhamdulillah Pak Onila telah menemukan solusi-solusi lain dari rencana-rencana Pak Onila ya. Gitu Bu Sri. Oh gitu ya. Kalau untuk penyampaian pencatatan hasil observnya gimana itu Bu? Jadi tadi saya sudah mencatat nih apa aja yang ingin disampaikan Pak Onila, yaitu kesenjangan antara ABK dan reguler. Pak Onila berusaha untuk rencananya membuat kelompok yang isinya anak reguler dan anak ABK. Selain itu juga Pak Onila membuat komitmen keyakinan kelas bahwa agar tercipta saling rasa menghargai dan menghormati. Pak Onila juga berkolaborasi dengan teman sejawat, guru mapel, guru BK, orang tua murid, dan bahkan kepala sekolah. Oh, seperti itu ya. Terus kompetisi yang lain yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching ini apa Bu? Saya mungkin berusaha untuk berlatih lagi Bu ya, dengan teman sejawat, dengan murid, bisa dengan dengan teman-teman saya yang lain. Itu saya agar tercipta pengembangan kompetensi dari present saya, mendengarkan aktif dan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot ini lebih bisa efektif dan efisien. Oh iya, alhamdulillah, ternyata bagus juga ya gitu kan dalam coaching ini sudah sangat baik, dan saya rasa cukup sekian Ibu Pipit. Terima kasih Ibu Sri. Ya.